rapat yang penting dari upacara Oktober dari Inspektur kemudian ke KPU barusan selesai, dan hari ini Bawaslu sholat Jumat di kampung ini, kemudian siang hari nanti paripurna DPR terkait mengenai reses yang ketiga, dan saya akan hadir. Saya kira itu saja agenda pokok kita hari ini. Baru nanti malam mulai buka jam kantor di Ditjen Oda Kemendagri. Jadi DKI-nya pagi, siang, sore, Odanya malam hari. Pak, sebagai PLT nih Pak Ya. Kedepannya ini ada program khusus nggak Pak untuk membangun DKI Jakarta ini Pak? Program dan kebijakan saya terikat pada RKPD yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur, tentunya melalui sebuah proses mekanisme dari bawah, bottom up planning, dan juga apa-apa yang telah disepakati. Kemudian di samping RKPD jangka 5 tahunnya kan ada juga namanya RPJMD. Jadi kita tidak akan keluar dari kebijakan program yang telah ditetapkan oleh Pak Ahok sebagai gubernur dan Pak Jarod sebagai wakil gubernur. Kita melanjutkan saja dalam 3,5 bulan ini, sehingga nanti ibarat estafet, namanya manajemen transisi kita itu PLT itu manajemen estafet. Sehingga nanti kalau saya tinggalkan, itu nyambung lagi dengan kebijakan. Rel itu masih lurus tuh. Sehingga seorang PLT tidak boleh bikin program baru ke selatan manakala kebijakan pertahanannya ke utara. Saya kira itu intinya. Mungkin ada program khusus atau utamanya Pak? Loh, kalau program khususnya saya kira jelas ya. Sukses pilkada serentak yang paling, kemudian sukses APBD, Perda APBD, sukses penataan organisasi pemerintahan daerah. Lebih pada manajemen aspek. Kalau manajemen pembangunan yang jelas terangkum dalam sebagai PLT kita harus mampu menjalankan seluruh fungsi urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah DKI. Sehingga proses pembangunan, perizinan, dan seterusnya itu tetap berjalan sebagaimana biasanya. Oke, Ya, Pak. makasih ya. Ya. Optimis nggak Pak? Ya optimis dong, kerjasama dengan DPRD baik ya optimis lah. Karena gini loh, Jakarta itu selalu terlambat, pernah tepat naik sekali. Dan itu semua nggak boleh kebiasaan ini terus dibiasakan. Di Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu biasa nyusun APBD sebelum tanggal 30 selesai. Maksud Jakarta yang dekat Kemendagri, dekat pembina, dekat menteri, dekat presiden, kamu beri contoh yang nggak baik. Saya kira itu intilah yang mendorong saya, ini harus bisa cepat. Yang kedua, keterlambatan APBD yang rugi rakyat. Karena APBD-nya terlambat, rakyat juga terlambat pelayanannya. Itu aja semangat saya. Maka dengan dukungan teman-teman dari DPRD, mudah-mudahan kita punya seperasaan, sepahaman, dan kita bisa menyelesaikan secepat-cepatnya. Selesai. Ada langkah tertentu yang mau diambil? Langkah tertentu ya ini saya hadir untuk sinergitas. Mereka punya hasil reses, coba kita sejauh mungkin bisa kita tampung sejauh dalam koridor yang memang ada koridor-koridor sesuai dengan RKPD. Kalau dia keluar dari RKPD ya sulit, karena RKPD itu rencana kerja pemerintah daerah yang sudah disepakati sebelumnya. Inilah pijakan kita. Sama dengan kita berada di panggung, orang mau jempalian silahkan di panggung, tapi jangan keluar dari panggung. Itulah namanya dekorasi, itulah namanya pembatas. Pembatas kita RKPD. Selama sesuai dengan RKPD kita jalan. Ya, makasih ya. Pak, soal pembahasan APBD Kenapa? 2017 ini kan belajar dari pengalaman kemarin. Ya. Ada konflik yang menyebabkan keterlambatan. Ya. Nah, kalau Pak Sony sendiri menilai itu akarnya apa sih? Komunikasi yang kurang bagus atau? Sebenarnya filosofinya sebagai Dirjen Oda kan saya juga membina hubungan pusat daerah ya, termasuk hubungan unsur pemerintahan daerah. Saya tegaskan pemerintahan daerah itu eksekutif tidak bisa jalan sendiri, legislatif DPRD tidak bisa jalan sendiri, karena pemerintahan daerah unsurnya ya kepala daerah dan DPRD, duanya harus sinergis. Untuk sinergitas kita harus punya kesepahaman bersama, pemahaman yang bersama yang sama, bahwa ada satu titik visi yang telah dibangun untuk kita wujudkan bersama. Kita punya bonggolan yang kita pegang bersama namanya RKPD, rencana kerja pemerintahan daerah, itu pijakan kita. Dari awal sudah disepakati di DPRD. Nah, berangkat dari sinilah kita kemudian bangun
kalau ada perbedaan kepentingan kembalikan ke RKPD, gitu loh kira-kira posisinya. Sehingga kalau ini kesepahaman mengenai instrumen-instrumen perencanaan ini bisa dikuatin, ya insya Allah lah jadwal APBD bisa disusun dengan tepat. Provinsi lain yang jauh saja, Papua aja bisa tepat, NTT bisa tepat, NTT tepat. Kok Jakarta yang dekat ibu kota malah lambat? Saya kira itu semuanya menjadi semangat saya untuk bercepat. Soal nanti ada kesulitan di lapangan ya kita Pembahasan ada titik temu gimana Pak soal anggaran? seluruhnya bahwa sebenarnya begini, intinya bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa dipecahkan. Semua bisa dipecahkan. Tuhan telah mengatur mengenai itu. Ya, saya kira lebih kompromistis dengan anggota. bukan, yang namanya unsur dua pemerintahan itu memang harus ketemu kompromisnya di tingkat visi dan misi RKPD. Tingkat itu yang kita bahas bersama. Saya kira kalau selama kepentingannya itu memang dalam satu koridor yang sama, ya kita bisa lakukan pembahasan. Oleh karena itulah kenapa APBD dibahas dua pihak. Ya memang harus kompromis, inti politik ya kompromis. Nggak bisa untuk politik sendiri, nggak bisa. Politik itu kompromis, karena itulah APBD produk dari sistem politik. Ini kan sistem politik, produknya politik yaitu APBD. Saya kira Dewan punya aspirasi disalurkan, kita punya kebijakan, temu perkawinan antara aspirasi dan kebijakan itulah yang menjadi titik kompromi dalam arti positif ya. Saya kira semua datang. Itulah mekanisme pembahasan ini. Terima kasih semua ya. Oke. Ya.